Itu tinggal semua di rumah panjang ini ya. Nah, anaknya ini namanya Ana. Nah, suatu hari Umang dan Igat mau pergi belanja kebutuhan pokok ke pasar, Wak, yang lokasinya cukup jauh Nat dari rumah. Nah, untuk sampai ke pasar itu, masyarakat di sana di kampung itu, di kampungnya Bu Sati ini biasanya nebeng mobil bak terbuka itu yang memang dipakai untuk ngangkut hasil-hasil kayu. Karena kebetulan dekat kampungnya Bu Sati itu ada lokasi penebangan hutan, Wak. Dan biar bisa nebeng si mobil bak ini, mereka harus berangkat ke pasarnya ya, jadi harus pagi buta. Karena mobil tuh lewat di jam-jam itu. Jadi mereka berdua ini, Igat sama Umang ini pun siap-siap lah dari sebelum subuh. Nah, sebelum berangkat, Umang ini menyempatkan untuk masak kue pulut manis. Jadi macam makanan tradisional di sana lah. Terus dihidangkanlah kue itu di meja makan. Niatnya mau untuk sarapan sambil minum kopi, Wak. Tapi belum sempat Umang sama Igat ini makan kue dan minum kopi itu, si mobil bak terbukanya itu udah keburu datang. Jadi Umang sama si Igat ini buru-buru lah keluar rumah, nyamperin itu mobil. Takut nanti ketinggalan ya kan. Nah, karena buru-buru kali, mereka sampai lupa, Wak, kalau di kampung mereka itu ada dua pantangan besar yang itu tuh macam kayak nggak boleh dilanggar gitu loh. Yaitu yang pertama pantangan kempunan pulut, terus yang kedua kempunan kopi. Tidak mencicipi kue pulut dan kopi yang sudah terlanjur dihidangkan sebelum berangkat atau berangkat kerja atau juga beraktivitas lainnya, itu nggak boleh, kayak pantangan gitu loh. Nah, di pagi itu di subuh itulah Umang sama Igat itu udah ngelanggar dua pantangan itu, dua pantangan sekaligus. Jadi kan mereka karena buru-buru ngejar mobil bak itu kan. Nah, masyarakat di sana percaya kalau dua pantangan itu dilanggar, Wak, yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya itu bahkan ya bisa mendapatkan malapetaka besar. Di sini Wawa memang nggak ngejelasin secara detail itu tuh kenapa bisa kayak gitu, tapi yang jelas ini tuh macam kayak sumpah yang udah dipercaya turun-temurun dari leluhur mereka waktu itu. Nah, dia kata si Wawa. Dan betul tuh, tanpa disangka karena ngelanggar dua pantangan itulah Wak, Umang sama suaminya Igat ini betul-betul dapat musibah besar saat perjalanan menuju ke pasar itu. Nah, jadi waktu Umang sama si Igat ini nebeng si mobil bak tadi, Wak, posisinya Umang sama Igat ini duduk di paling belakang dekat pintu bak belakang tuh loh. Karena di bagian tengah bak itu kan, bak mobil itu kan dipakai untuk naruh beberapa gelondong kayu panjang ya kan. Jadi pintu baknya itu juga macam kayak nggak bisa ditutup, Wak. Dan kebetulan waktu itu memang tidak ada penumpang lain selain Umang sama Igat. Mereka duduk dekat pinggir pintu belakang itu, berdua aja mereka di bak mobil tuh. Nah, mobil itu udah tuh melajulah ini ngelewatin jalanan kampung yang becek dan juga penuh bebatuan. Jadi selama perjalanan itu Umang sama si Igat harus pegang sisi mobil itu, Wak, gegarnya kan keguncang-guncang ya kan. Sampai di satu jalan yang agak nanjak, Wak. Ternyata guncangannya makin kencang lagi. Nah, disitulah pegangan Umang ini kelepas, terjatuh dia dari mobil, Wak. Waktu jatuh perut Umang, kan dia lagi hamil tua kan, Wak, langsung ngantem bebatuan yang di sana dan Umang pun langsung mengalami pendarahan hebat. Ngeliat itu panik lah si Igat ya kan, dia langsung teriak-teriak, Pak, berhenti dulu, Pak, berhenti, istri saya jatuh, katanya. Nah, begitu si mobil itu berhenti, Igat langsung loncat itu kan, langsung turun nyamperin istrinya udah tegolek itu, udah pingsan, udah gak sadarkan diri kan, Wak. Itu udah berdarah-darah kondisinya. Siapa ini? Kondisi Umang. Igat goncang-goncang badan istri, bangun Dedek, bangun Dek, bertahan Dedek, ini aku mau bawa ke rumah sakit langsung nih, gitu kan sama si Igat. Tapi sayangnya waktu Pak sopir itu ikut turun juga memeriksa Umang, Wak, nyawa Umang sudah tidak tertolong lagi, meninggal di tempat Umang di situ. Ya Allah. Akhirnya di situ Umang pun dibawa balik langsung ke rumah panjang, Wak, nggak ke rumah sakit lagi, balik ke rumahnya lah ini kan, rumah panjang itu. Begitu sampai di sana, Akilingga ini pawang adat sekaligus juga bapaknya Umang, Wak, shock kali ngelihat anaknya udah berdarah-darah diangkut sama Igat ya kan. Ditanya, kok bisa Umang kayak gini ya? Dia kenapa? Kata